Selamat siang, Assalamualaikum Pak Tripono. Waalaikumsalam, selamat jumpa Pak Sadika, Ya, sahabat Mapurina sekaligus pengurus Mapurina juga. ya, saya ucapkan selamat ya dari Sobian News Channel kepada pengurus Provinsi Papua, Mapurina Provinsi Papua. Saya ketahui bahwa Pak Tripono adalah salah satu pengembang budidaya ikan lele. Jadi dengan adanya Mapurina, apa kira-kira target-target kedepannya Pak Tripono? Terima kasih Pak Sadika selaku juga pengurus Mapurina. Saya saat ini menggeluti budidaya ikan lele meskipun masih bersifat home industry. Namun setidaknya harapan saya ke depan home industry yang tengah saya geluti ini bisa berkembang ke tiap-tiap rumah atau setidak-tidaknya bisa ditiru atau dijalani oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya lahan atau lokasi yang tidak bermanfaat sehingga bisa menambah pendapatan keluarga, karena budidaya ikan lele itu sangat mudah, sangat gampang dan sangat menjanjikan untuk harga di pasar. Iya. Gerakan Mapurina adalah gerakan untuk menghentikan residu anorganik. Karena residu anorganik ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat mengancam ekologi. Nah, kira-kira apa yang akan ditempuh Pak Tripono sebagai penggerak masyarakat petani organik ke depannya? Ya, betul sekali itu. Saya selama ini mengembangkan budidaya ikan lele secara alami, Pak. Jadi hal demikian ini yang tidak akan mengganggu ekosistem secara obat-obatan tidak ada. Jadi pengembangan budidaya ikan lele yang saya jalani sudah hampir 10 tahun ini menggunakan kolam alam, sehingga lele produk dari home industry saya ini lele organik, sehingga dijamin tidak akan mengganggu kesehatan akibat dari obat-obatan yang untuk biasanya dipergunakan dalam pengembangan lele. Jadi selama ini lele saya lele organik. Oke. Untuk pangsa pasar ya, berkaitan dengan lele organik ini ada kesulitan nggak menjualnya? Untuk yang saya alami selama ini, saya tidak ada masalah penjualan karena kami punya komunitas. Jadi kami punya komunitas lele di mana harga lele pertama bisa stabil, kedua bisa menampung panen lele. Seperti yang saya alami, saya setiap bulan rata-rata minimal panen lele organik itu 4 kuintal. Kalau saya ajar sendiri jelas tidak mampu. Jadi ada komunitas yang bisa menampung, dan selanjutnya oleh penampung itu yang menindaklanjuti sampai ke pasar perorangan atau ke konsumen. Ya, satu lagi Pak, pertanyaan dari Sobian News Channel. Untuk sarana prasarana budidaya ikan lele ini tidak terlepas dari pakan. Yang saya dengar konsep yang akan dikembangkan oleh Ketua Mapurina Wilayah Papua, yaitu Bapak Sucahyo Agung Dwi Arianto, beliau akan mengembangkan maggot sebagai salah satu pakan tambahan untuk ikan lele. Apa kira-kira ke depan rencana ini akan mudah dikerjakan kira-kira Pak Tripono? Terima kasih, hal ini yang sudah lama saya tunggu sebagai petani lele, Pak. Karena kami dalam menernak lele memerlukan operasional makanan. Itu kalau alami betul itu akan lebih bagus. Selama ini yang kami buat itu makanan tambahan, memang yang makanan produk dari pabrik, tapi makanan alami yang selama ini kami buat itu dari daun pisang, pohon pisang. Batang pisang itu kami cacah kecil-kecil itu untuk makanan hari-hari, sedangkan suplai tambahannya makanan yang dari pabrik. Nah, kalau dari teman-teman ini ada yang membuat larva itu sangat bagus dalam proses pembesaran lele. Jadi kemungkinan besar itu sangat mendukung dalam proses budidaya pembesaran lele ini. Pertama,
bila larva yang dihasilkan teman-teman oleh industri atau bagaimana nantinya bisa bekerja sama dengan kami komunitas lele, itu terjadi kerjasama yang bagus Pak, saling menguntungkan. Terima kasih. Iya. Untuk maggot ya. Untuk maggot ini kan belum banyak dibudidayakan ya di lingkungan kita. Tentunya dengan rencana Ketua Wilayah Mabrurina Provinsi Papua untuk mengembangkan maggot ini kira-kira akan disambut atau mungkin ada hal-hal barangkali ya. Mungkin ada penjelasan dari Pak Tribiono ya. Karena perlu sosialisasi terlebih dahulu itu, Pak. Wah, itu suatu hal yang sangat kami tunggu karena maggot siapa tahu harganya bersaing bisa lebih murah sehingga operasional ini dalam pengembangan atau peternak lele mengalami penurunan biaya, pangsa pasar nanti bisa diturunkan harga, jadi semakin harga jual semakin laris atau semakin laku. Yang jadi kendala di pasar sekarang ini harga lele cukup tinggi Pak, karena di pasar per kilo itu 40.000, tapi kalau pengepul itu 30.000. Nah, kalau ada maggot itu nanti kan seperti larva ya Pak ya? Ya larva memang. Ya, saya yakin itu bisa menekan biaya operasional ya? Bisa menekan biaya operasional bila terjadi kerjasama antara komunitas lele dan komunitas maggot. Maggot produksi berapapun kita siap untuk menerima sebagai pakan lele. Gitu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak Tribiono ya. Kami ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.